Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kami bisa melanjutkan kembali bertausiah dengan judul Muhasabah, kiat untuk memperbaiki diri. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, segala puji bagi Allah Al-Malik, Al-Haq, Al-Mubin yang memberikan kita kenikmatan iman dan Islam. Dengan kenikmatan tersebut kita dapat menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya Allah, limpahkanlah solawat pada pemimpin kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi dan rasul, dan begitu pula pada keluarganya yang baik, kepada para sahabat pilihan dan yang mengikuti mereka dengan penuh ihsan hingga hari kiamat. Pada kesempatan ini kami berpesan kepada sahabatku semuanya dimanapun berada untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah, sebab tanpa ketakwaan kita tidak akan pernah sampai pada titik ridha Allah. Allah juga menjadikan takwa sebagai sifat penduduk surga, dan takwa adalah bekal yang paling penting untuk mendapatkan kehidupan bahagian di dunia dan di akhirat. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, jika ketakwaan adalah kunci untuk membuka pintu surga, maka salah satu yang akan meningkatkan ketakwaan seorang hamba adalah bermuhasabah terhadap amalan atau dosa yang telah dilakukan. Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran mengenai makna dan hakikat muhasabah, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun.
wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Disebutkan pula dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man atba'an nafsahu hawaha summa tamanna 'ala Allah. Orang yang pandai adalah yang menghisap atau mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah yang dirinya mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat At-Tirmizi. Muhasabah yang berarti mengintrospeksi diri sendiri, menghitung diri dengan amal-amal perbuatan yang pernah dilakukan di masa-masa yang sudah lalu. Manusia yang beruntung adalah manusia yang senantiasa memperbaiki diri dan selalu mempersiapkan dirinya untuk kehidupan yang kekal abadi kelak di akhirat. Hakikat keberuntungan dan kesuksesan ialah manusia yang selamat kelak di yaumil akhir. Dengan senantiasa melaksanakan muhasabah di setiap waktu, setiap detik, seorang hamba tidak akan menyia-nyiakan waktu yang telah Allah berikan dalam kehidupannya. Di sisa umurnya, seorang hamba akan dengan sebaik-baiknya memanfaatkan waktunya untuk berbuat baik demi meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga di dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang yang senantiasa bermuhasabah akan senantiasa memperbaiki akhlak untuk bisa hidup sebagai manusia yang sebaik-baiknya dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang akan bisa hidup dengan damai dan tentram. Muhasabah adalah sesuatu hal yang perlu dan menjadikannya sebuah kebutuhan dalam tiap-tiap diri manusia. Di dalam agama Islam, muhasabah sangatlah dianjurkan karena jika muhasabah bisa dijalankan dengan baik, akan memberi banyak manfaat baik yang akan didapatkan di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu, kita semua wajib memahami, memaknai hakikat dari muhasabah itu sendiri. Muhasabah berasal dari akar kata hasiba, yahsabu, hisab. Makna dari kata tersebut secara etimologis ialah melakukan perhitungan. Dalam istilah syar'i, makna dari muhasabah ialah sebuah upaya untuk melakukan evaluasi diri terhadap setiap kebaikan dan keburukan beserta semua aspeknya. Evaluasi tersebut meliputi hubungan seseorang hamba manusia dengan Allah maupun hubungan sesama makhluk ciptaan Allah seperti dalam kehidupan sosial, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia, lalu secara umum dengan tumbuhan, hewan, bahkan makhluk seperti air, udara, dan benda-benda yang mati lainnya. Baik hal tersebut adalah bersifat vertikal, hubungan manusia hamba dengan Allah, maupun secara hubungan horizontal, yaitu hubungan manusia dengan manusia yang lainnya dalam kehidupan sosial. Senantiasa bermuhasabah adalah jalan satu sarana
untuk mengantarkan manusia menjadi makhluk yang mulia sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermuhasabah akan membuahkan taubat. Bagaimana mungkin seseorang bertaubat dari kesalahan dan dosa yang pernah dilakukan jika dirinya tidak mengetahui bahwa apa yang dilakukannya adalah salah atau dosa. Coba yang terbaik untuk menyadarkan diri dari kelimang dosa adalah dengan bermuhasabah. Teguran saudara kita hanyalah sebatas dosa-dosa yang tampak di matanya. Padahal bukanlah masih banyak dosa-dosa yang kita lakukan tetapi tidak tampak di mata saudara kita. Boleh jadi ini adalah buah yang paling utama disyariatkannya bermuhasabah, sebab jika seseorang bermuhasabah kemudian memutuskan untuk bertaubat dengan segenap hati yang tulus, taubat yang benar-benar taubat, maka sesungguhnya ia telah berdiri di atas derajat taubat yang paling tinggi, yaitu taubatan nasuha. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, terdapat beberapa faedah dari bermuhasabah beserta keutamaannya yang akan didapatkan oleh orang beriman yang senantiasa bermuhasabah, yaitu 1. Dengan senantiasa bermuhasabah diri, maka setiap muslim akan bisa mengetahui akan kelemahan serta sadar akan aib dari dirinya sendiri, baik itu dalam hal amalan ibadah maupun aktivitas lain dalam kehidupan duniawi, sehingga dengan begitu ia akan tahu apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki diri dan berbuat baik. Yang kedua, dalam hal rohani, kita akan lebih menyadari akan hak dan kewajiban sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, serta seorang hamba akan lebih memahami hakikat dari ibadah yang sebenarnya, bahwasanya segala apa-apa yang dilakukan, segala perbuatan serta amal-amal ibadah semata-mata hanya karena Allah Azza wa Jalla. Semoga senantiasa kita semua mendapati rahmat dan cinta kasih sayang Allah, dan Allah mengampuni segala dosa-dosa yang ada di dalam diri kita. Yang ketiga, seseorang akan lebih mengetahui segala sesuatu yang dimana itu baik atau buruk, sesuatu kebenaran atau kebatilan, baik itu yang besar maupun sekecil apapun. Dari keduanya itu, seseorang akan sadar bahwasanya segala apa-apa yang ia lakukan akan ia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Inilah salah satu hikmah dari seorang hamba yang senantiasa bermuhasabah diri. Yang keempat, seseorang yang di dalam dirinya senantiasa bermuhasabah akan takut akan kemaksiatan dan keburukan. Ia sadar bahwa setiap tingkah perbuatan, setiap saat, setiap waktu senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta di dalamnya ia sadar bahwa kedamaian ialah berbuat kebaikan dan amal soleh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga seseorang hamba yang senantiasa bermuhasabah akan sangat membenci bahwa nafsu dan senantiasa mewaspadainya. Muhasabah diri di dalam agama Islam yaitu kita memaknainya sebagai bentuk
introspeksi diri, evaluasi segala apa-apa yang ada di dalam diri kita. Telah Allah perintahkan serta Rasulullah pesankan kepada kita semua bahwasanya muhasabah sangatlah penting untuk senantiasa dilakukan oleh diri setiap muslim. Sesungguhnya jika seseorang hamba senantiasa bermuhasabah, ia akan lebih dekat dengan kebenaran yang hak, yaitu menjadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Mereka tidak pernah menutup malam harinya kecuali telah melakukan muhasabah. Bahkan seorang Abu Bakar mampu menghisap dirinya atau mengevaluasi dirinya sendiri sedemikian rupa. Menjelang akhir wafatnya, Abu Bakar memanggil putrinya Aisyah binti Abu Bakar berkata, sesungguhnya semenjak kita menangani urusan kaum muslimin tidak pernah makan dari dinar dan dirham mereka. Yang kita makan adalah makanan yang keras dan sudah rusak. Demikianlah Abu Bakar menghisap dirinya sendiri. Bahkan sahabat utama Nabi itu tidak memperkenankan Aisyah mengambil apa yang dimiliki Abu Bakar. Semuanya diminta untuk diserahkan kepada Umar bin Khattab. Tentu langkah Abu Bakar ini sangat berat, tetapi tatkala muhasabah telah menjadi gaya hidup mereka, maka tidak ada yang lebih penting selain menyucikan diri demi ridha ilahi. Abu Bakar dan sahabat Nabi yang lainnya benar-benar serius menghisap dirinya. Hal tersebut tidak lain karena hadis Nabi yang berbunyi, kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat, sehingga ditanya tentang 4 perkara: tentang umurnya untuk apa dihabiskannya, tentang masa mudanya digunakan untuk apa, tentang hartanya dari mana diperoleh dan kemana dihabiskan, dan tentang ilmunya apa yang dilakukan dengan ilmunya itu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi sebagai apapun dan dimanapun, seorang muslim wajib melakukan muhasabah sebelum hari perhitungan benar-benar kita hadapi. Pantas jika Umar bin Khattab sering mengingatkan umat Islam untuk selalu melakukan muhasabah diri. Hasibu qabla an tuhasabu, artinya hitunglah diri kalian sebelum datang hari perhitungan. Dalam pandangan Hasan al-Basri, muhasabah akan meringankan hisab di hari akhir, sebab Allah tidak pernah melewatkan satu perbuatan pun melainkan telah tercatat di sisinya. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah mengumpulkan, mencatat amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya. Jadi tidak sepatutnya jika seorang muslim melewati hari-harinya tanpa melakukan muhasabah diri, karena hanya dengan muhasabah itulah hati kita terjaga dari kelalaian, mulut terhindar dari mengucapkan keburukan, dan perbuatan kita akan terpelihara dari segala maksiat dan kemungkaran. Dengan demikian, muhasabah berarti
perlu kita lakukan setiap hari mengenai waktunya. Ibnu Qayyim berkata, muhasabah itu dilakukan sebelum melakukan perbuatan dan setelah melakukan perbuatan. Demikian beliau terangkan dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Muhasabah sebelum melakukan perbuatan seorang muslim berhenti pada awal keinginan dan kehendaknya serta tidak bersegera melakukan perbuatan sampai jelas statusnya. Setidaknya ada 3 pertanyaan yang harus dijawab. Pertama, apakah perbuatan yang diinginkan mampu dilakukan atau tidak? Kedua, apakah perbuatan itu sesuai syariat? Dan yang ketiga, apakah perbuatan itu akan dilakukan ikhlas karena Allah? Sementara itu, untuk muhasabah setelah melakukan perbuatan dapat dicek melalui apakah perbuatannya sesuai syariat dan apakah dilakukan ikhlas karena Allah. Menurut Ibnu Qayyim, muhasabah setelah melakukan perbuatan ini ada 3 macam. Pertama, muhasabah atas ketaatan yang diabaikan. Kedua, muhasabah atas setiap perbuatan yang apabila ditinggalkan lebih baik daripada dilakukan. Yang ketiga, muhasabah atas perbuatan yang mubah yang tidak dilakukan. Lebih jauh, Ibnu Qodamah berkata, seyogyanya bagi seorang muslim itu menyisihkan waktunya pada pagi hari dan sore hari untuk muhasabah diri, dan ia menghitungnya sebagaimana para pedagang dengan rekan-rekannya menghitung keuntungan dan kerugian transaksi mereka setiap akhir penjualan. Demikianlah tausiah pada kesempatan ini, ya, yang berjudul muhasabah, kiat untuk memperbaiki diri. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.